Pendahuluan, tubuh memerlukan zat gizi dalam jumlah yang mencukupi untuk sehat. Kebutuhan normal karbohidrat 50-60% dari kebutuhan energi total. Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi. Kebutuhan gizi setiap orang berbeda. Kebutuhan gizi setiap golongan umur dapat dilihat pada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Yang pertama, umur. Kebutuhan zat gizi orang dewasa berbeda dengan usia balita. Setiap bertambah umur, kebutuhan zat gizi seseorang semakin rendah untuk tiap kilogram berat badan. 2. Aktivitas. Kebutuhan zat gizi ditentukan oleh aktivitas sehari-hari. Makin berat aktivitas, semakin tinggi kebutuhan gizinya. 3. Jenis kelamin. Kebutuhan zat gizi wanita dan laki-laki berbeda, terutama saat dewasa. Pada wanita, jaringan lemak tinggi, sedangkan laki-laki jaringan otot lebih tinggi. Lean body mass laki-laki lebih tinggi sehingga kebutuhan energi basal lebih banyak. 4. Kondisi khusus. Hamil, menyusui, dan sakit. Kebutuhan hamil dan menyusui meningkat karena metabolisme meningkat dan persiapan produksi ASI dan tumbuh kembang janin. Setelah sakit, membutuhkan asupan protein lebih tinggi. DM asupan energi diperhatikan, hipertensi asupan Na dibatasi daerah tempat tinggal. Perhitungan kebutuhan energi. Kebutuhan energi orang sehat dapat diartikan sebagai tingkat asupan energi yang dapat dimetabolisasi dari makanan yang akan menyeimbangkan keluaran energi. Massa metabolic rate atau BMR adalah kebutuhan energi minimal yang dibutuhkan untuk fungsi fisiologis tubuh. MBR termasuk energi untuk pernafasan, peredaran darah, pekerjaan ginjal, pankreas, mempertahankan suhu tubuh, dan lain-lain. BMR dinyatakan kilokal atau kilogram berat badan per jam. Faktor yang mempengaruhi BMR. 1. Faktor primer. Luas permukaan tubuh. Orang bertubuh pendek gemuk BMR jauh lebih rendah daripada orang bertubuh kurus tinggi karena permukaan tubuhnya lebih kecil sehingga energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi organ juga sedikit. Berikutnya, jenis kelamin. Laki-laki lean body mass atau massa tubuhnya tidak berlemak atau berotot, sehingga kegiatan metabolik di jaringan tersebut juga lebih banyak. Pada wanita lebih banyak jaringan lemak dan sedikit otot. BMR wanita lebih rendah 5-10% dengan catatan tinggi dan berat badan yang sama. Usia. Pada saat pertumbuhan anak-anak sampai remaja, BMR lebih tinggi berkaitan dengan metabolisme untuk pertumbuhan sel-sel tubuh. Komposisi tubuh. Otot, organ tubuh, dan kelenjar secara metabolik lebih aktif daripada lemak dan tulang. Kebutuhan energi lebih tinggi bila tubuh secara proporsional lebih banyak mengandung otot daripada lemak atau tulang. Berikut ada keaktifan kelenjar penghasil hormon. Pada saat praovulasi atau kadar progesteron lebih tinggi, BMR lebih rendah 6-15% ketimbang prahaid, estrogen lebih dominan. Sekresi kelenjar tiroid dan adrena meningkat. Kekurangan hormon tiroksin menurunkan BMR. Sekresi kelenjar adrenalin meningkatkan BMR. Kehamilan. Pada wanita hamil terjadi peningkatan BMR kurang lebih 28%, literatur lain 25-25%. 2. Faktor sekunder. Status gizi. Keadaan gizi kurang menurunkan BMR 20%. Ini merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan berat badan pada konsumsi makanan di bawah kebutuhan. Tidur. Pada saat tidur, BMR menyusut 7-10%. Penurunan ini merupakan resultan dari pelemasan otot serta pengunduran sistem syaraf simpatis. Bergantung pada lamanya tidur, derajat relaksasi otot, ukuran tubuh, jumlah kalori yang terhematkan 40-80 kcal sehari. Berikutnya demam. Demam akan menaikkan BMR. Setiap penambahan suhu tubuh 1 derajat Celcius di atas 37 derajat Celcius akan menambahkan
BMR sebesar 12-13%. Suhu lingkungan turut meninggikan BMR. BMR akan terinflasi atau terdeflasi 5% setiap penurunan atau peningkatan suhu lingkungan sebesar 10 derajat Celcius. Kegiatan atau aktivitas. Kegiatan mental tidak berpengaruh terhadap BMR. Jika sesudah belajar atau berpikir keras, orang merasa penat bukan akibat kerja mental, tapi karena kegiatan fisik atau tegangan otot. Berikut cara memperkirakan BMR dengan kalorimeter. Rumus Harris-Benedict. Termogenesis. Termogenesis diartikan sebagai perubahan BMR untuk merespon berbagai keadaan seperti makanan, keadaan dingin, obat atau hormon, serta segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perubahan kegiatan otot. Pengaruh termik makanan berasal dari proses pencernaan, penyerapan, dan penyimpanan zat gizi atau SDA. Food Induced Thermogenesis atau SDA pada dewasa 6-8% sampai 10-13% dari energi yang dikonsumsi. SDA dapat diabaikan kontribusinya dengan penggunaan energi kecil. Selanjutnya, kegiatan fisik. Aktivitas fisik memerlukan energi di luar kebutuhan energi basal. Menurut WHO atau FAO, kerja ringan 20% BMR, sedang 30% BMR, berat 40% BMR, sangat berat 50% BMR. Menurut Puslitbang Gizi, pekerja ringan, kaum profesional, pekerja kantor, dokter, guru, pengacara, dan lain-lain. Kerja sedang, pekerja industri, ringan, pelajar, ibu rumah tangga tanpa alat bantu mekanik, penjaga toko, dan lain-lain. Kerja berat, pekerja kasar, tentara, pekerja tambang, dan lain-lain. Kerja sangat berat, penebang pohon, penarik becak, dan lain-lain. Berikut adalah contoh perhitungan. Tuan K bekerja di bagian administrasi sebuah kantor kecamatan. Umurnya 45 tahun, mempunyai berat badan 50 kg, tinggi badan 175 cm. Hitunglah kebutuhan gizi Tuan K. Berikut adalah jawaban dari soal di atas. Berikut kebutuhan energi Tuan K dan kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan protein dan juga kebutuhan lemak. Berikut angka kecukupan gizi atau AKG. Pengertian AKG adalah banyaknya tiap-tiap zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari-hari untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG standar untuk mencapai status gizi optimal. AKG berbeda dengan angka kebutuhan gizi yang dianjurkan. Angka kebutuhan gizi yang dianjurkan adalah banyaknya zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi yang ada kuat. AKG yang dianjurkan berdasarkan patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur, gender, tambahan, dan ibu hamil untuk menyusui. Perlu menyesuaikan untuk penduduk yang mempunyai berat badan yang berbeda dengan patokan yang ada. AKG tidak dianjurkan untuk perorangan, perlu menyesuaikan diri. Kegunaan AKG 1. Merencanakan dan menyediakan untuk suplai pangan penduduk atau keluarga penduduk. 2. Menginterpretasikan data konsumsi makanan perorangan atau kelompok. Ketiga, perencanaan pemberian makanan institusi. Keempat, menetapkan standar bantuan pangan saat keadaan darurat. Kelima, menilai kecukupan persediaan pangan nasional. 6. Merencanakan program penyuluhan gizi. Ketujuh, mengembangkan produk baru di industri. Dan kedelapan, keperluan labeling gizi pangan. Itulah dia penjelasan singkat mengenai kebutuhan gizi individu. Maaf kalau ada kekurangan dari materi yang dibuat ini. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar,
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra